Mantan Ketua KPK, Abraham Samad datang ke Polresta Tangerang, pada Selasa, 19 November 2024. Kedatangannya tersebut, adalah sebagai bentuk dukungan moral, kepada Said Didu yang mana Said Didu dilaporkan atas dugaan, ujaran kebencian dalam Undang-Undang IT, berkaitan proyek strategi nasional Pantai Indah Kapuk II. Selain Abraham Samad, nampak pula para aktivis, advokat, komunitas, lembaga, organisasi masyarakat dan aliansi mahasiswa, mendampingi seraya memberikan dukungan moral bagi Said Didu. Dalam kesempatan ini, Abraham Samad terlihat menandatangani dukungan surat penangguhan penahanan atas Said Didu, apabila nantinya polisi menahan mantan sekretaris Kementerian BUMN itu. Menurutnya, pemanggilan Said Didu ke Polresta Tangerang hanya sebatas saksi. Ya, jadi pertama sebenarnya pemanggilan Pak Said Didu ini kan ada lawyernya ya. Pak Said Didu sedang diperiksa. Pemanggilannya itu sebenarnya statusnya sebagai saksi. Oke, ini yang harus dikelirkan dulu. Hari ini Pak Said Didu dipanggil sebagai saksi. Tapi begitu saya melihat beberapa dokumen, saya melihat ada surat penyidikan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat kapan dimulainya penyelidikan. Jadi menurut saya ini yang ada masalah ya. Tapi terlepas daripada itu semua, saya ingin tegaskan bahwa pemanggilan hari ini kepada Pak Said Didu itu statusnya sebagai saksi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sama sekali tidak berhak, misalnya kalau mau merencanakan penahanan, karena status Pak Said Didu adalah saksi. Oleh karena itu, menurut saya setelah pemeriksaan ini Pak Said Didu pasti diizinkan pulang karena statusnya sebagai saksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Said Didu ini adalah bagian dari kewajiban warga negara ya, untuk melakukan kontrol, untuk melakukan kritis terhadap jalannya pemerintahan atau jalannya sesuatu yang menurut saya menyimpang. Berbicara mengenai PSN, kita lihat bahwa PSN PIK 2 itu ada masalah secara hukum. Kalau saya jelaskan panjang. Oleh karena itu, itulah yang dikritik oleh Pak Said Didu selama ini. Karena Pak Said Didu melihat bahwa PSN PIK 2 itu membuat rakyat semakin menderita. Membuat rakyat kehilangan pekerjaan. Karena tadinya ada yang tambak di situ, ada yang bertani, itu menjadi kehilangan karena diambil tanahnya oleh proyek PSN itu. Oleh karena itu, inilah yang dikritik Pak Said Didu selama ini. Dan anehnya, kok tiba-tiba Pak Said Didu dilaporkan. Padahal apa yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah kewajiban. Dilindungi oleh konstitusi, oleh orang bisa mengeluarkan pendapat ya, secara bebas, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itu sebenarnya kasus Pak Said Didu menurut kacamata saya sebagai orang hukum, ini adalah kasus yang dibuat-buat. Satu, kasus yang bisa dikategorikan adalah kriminalisasi. Oleh karena itu, menurut saya kalau aparat kepolisian ya tidak ingin dituduh bermain mata dengan oligarki oleh pengembang yang ada di PIK 2, maka setelah pemeriksaan Said Didu, maka polisi harus segera menutup kasus ini. Karena kalau polisi tidak menutup kasus ini, maka polisi bisa mendapat tuduhan dari masyarakat bahwa polisi menjadi jongos oligarki. Dari Kabupaten Tangerang Kosasih Ale GG Albantani Suara Media Channel mengabarkan.